حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari yang penuh keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kaki kita untuk istiqomah di jalan kebenaran dan keridhaan-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak langkah kaki beliau dengan ajaran-ajaran yang mulia, juga sampai kepada kita. Mudah-mudahan dengan barokah selawat kepada baginda Nabi, kelak kita di yaumil akhirat mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan khatib menyampaikan sebuah wasiat untuk diri ini pribadi dan teruntuk para hadirin saudaraku sekalian. Marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan senantiasa menjaga ketakwaan kita dan selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita selama ruh masih berada di jasad kita, selama kehidupan kita masih berjalan di dunia ini, wajib hukumnya bagi kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menjaga harapan kepada Allah agar Allah senantiasa menguatkan kita dengan istiqomah beribadah, menyembahnya, dan senantiasa berada di jalan kebenaran dan keridhaan-Nya. Mudah-mudahan Allah catat kita hari ini sampai nanti kita wafat dalam keadaan husnul khotimah sebagai hamba-Nya yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti, memasuki segala rangkaian di dalam ibadah di bulan suci Ramadan ini. Apa yang kita rasakan hari ini mungkin harapan saudara-saudara kita yang saat ini tidak bisa mengikuti ibadah bulan suci Ramadan, entah karena wafatnya mereka atau naudzubillah subhanallah, mungkin di tahun yang lalu mereka mendapatkan bisa mengikuti bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain.
Maka dari itu nikmat kehidupan kita saat ini bisa sehat walafiat, melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan akan mendapatkan segala kemuliaan, limpahan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tentunya juga ibadah-ibadah yang lainnya yang telah sama-sama kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala kebaikan di bulan suci Ramadan ini di luar sebagaimana Allah berikan di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Maka dari itu saya mengajak saudara-saudaraku sekalian, marilah kita manfaatkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin kesempatan yang Allah berikan kepada kita, telah dimasukkannya kita atau masih beradanya kita di bulan yang penuh kemuliaan ini. Sebagaimana mungkin kita akan memasuki tahun-tahun pergantian tahun baru, banyak orang memiliki resolusi atau keinginan-keinginan yang hendak ia capai di tahun berikut. Tentunya lebih pantas kita di bulan suci Ramadan ini mungkin juga memiliki resolusi-resolusi, harapan-harapan, keinginan dalam hal mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah memberikan garansi jaminan betapa banyak pahala yang Allah limpahkan untuk umatnya yang mengerjakan segala amal ibadah, segala kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Tapi lebih penting dan sangat berharga dari itu semua adalah menjaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melaksanakan ibadah puasa ini, melaksanakan semua amal ibadah, amal saleh di bulan suci Ramadan ini, selain hanya karena kita ingin mendapatkan pahala, balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus kita niatkan juga semua kegiatan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini ingin mendekatkan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan apa saja, bahkan di luar yang telah Allah janjikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya yang telah diberitahukan, diinformasikan. Lebih dari itu, Allah akan memberikan segala yang diinginkan hamba yang dicintai, memberikan hamba yang dekat dengannya dan selalu menjaga kesadaran untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk menjaga keikhlasan berpuasa, keikhlasan beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, mungkin semua saudara kita pun juga puasa. Gak ada yang bisa kita banggakan dari ibadah puasa kita. Tapi yang harus menjadi pembeda puasa kita dengan puasa-puasa orang lainnya, kita berusaha puasa kita ini lebih berkualitas dengan menjaga keikhlasan dan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita melaksanakan puasa ini semata-mata menjalankan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik yang maha berkuasa atas semua makhluk. Kita melaksanakan ibadah puasa itu ibadah-ibadah yang lainnya semata-mata ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjaga amal ibadah puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, yang Allah senangi, yang Allah ridhoi. Tentu saja tidak hanya menjaga segala hal yang membatalkan puasa, tapi juga segala hal yang dapat merusak puasa. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kalau tahun lalu kita gagal, mungkin kita gagal menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dengan disyariatkannya puasa Ramadan.
sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Di tahun ini mudah-mudahan kita bisa menjadikan Ramadan kita di tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Diawali tadi para ulama mengajarkan menjaga kesadaran kita bahwasanya kita berada di bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan semata-mata hanya untuk taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk atas segala yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan juga menjaga kesadaran kita di setiap detik, setiap waktu berlalu di bulan suci Ramadan ini. Kita manfaatkan, kita niatkan untuk meningkatkan, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan tenang kehidupannya. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tentunya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tergolong sebagai hamba-hambanya yang takwa kepadanya. Takwa dalam arti senantiasa menjaga akhlak, adab, ketakutan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita, kuatkan tubuh kita, kaki kita, segala apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita manfaatkan semata-mata mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga agar mendapatkan keridhaan-Nya, agar kelak kita bisa hidup bahagia di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat yang menjadi tempat terakhir kembali kita. Apakah kita akan kembali kepada kesengsaraan di alam akhirat, ataukah kita akan kembali ke alam akhirat, ke tempat yang penuh kebahagiaan, berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW dan seluruh orang-orang hamba-hamba Allah yang soleh, yang ikhlas, yang syidik. Dan juga tentunya kita berharap bukan hanya kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita juga mendapatkan nasib yang sama, bahagia kehidupannya di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يعفي ويعفي مزيدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفارة والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين إنك أنت
أنت العزيز الحكيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلا والزلازل والفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين أجمعين عامة إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.